Halo guys, kembali lagi bersama saya Jersey Alveni di channel Kamis Malam Misteri. Dan kali ini saya sudah kedatangan dua rekan di sini, ada Andi Halo. dan Yusuf. Di sini mereka akan menceritakan pengalaman pribadinya. Dan ini tuh cerita baru-baru seminggu, belum ada ya seminggu ke belakang. Dan ceritanya masih baru banget. Jadi jangan kemana-mana, kalian tetap saksiin channel Kamis Malam Misteri. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, jadi sekarang kita akan mendengarkan langsung ceritanya dari narasumber kita yang sudah hadir di sini. Ada Andi dan Yusuf, tadi sudah berkenalan. Jadi kita mulai aja ceritanya. Bagaimana Andi? Pertama, selama PSBB kita mengurungkan niat untuk pergi liburan bersama teman-teman dari mahasiswa. Kemudian dengan niat kita berdua untuk pergi setelah PSBB berakhir. Iya, berakhir. Ya karena sudah berakhir ya PSBB di Bandung. Di Bandung. Dari situ kita berdua pakai mobil ngejemput teman dulu ke Lembang dari jam beres zuhur lah. Oh gitu. Ya. Jadi kalian start di sini beres zuhur gitu. Beres zuhur ya. Jadi titik kumpulnya di mana? Di Setiabudi. Ya. Lanjut. Titik kumpul di Setiabudi berangkat kira-kira jam 2. Kita langsung pergi ke Cililin 4 orang. Di situ nyamperin teman-teman di Cililin udah sampai berdua. Kita langsung berangkat dari Setiabudi ke Cililin sampai jam 5. Jam 5 ya. Di sana udah teman-teman, saya mengurungkan niat untuk naik ke puncak di Cililin, tapi teman-teman memaksa untuk naik ke puncak. Jadi Cililin itu Gunung Masigit. Di Gunung Masigit ya. Jadi kalian itu rencananya mau naik gunung gitu ya? Camp di sana. Ya rencananya mungkin melepaskan penat di rumah terus. Oh iya, di rumah setelah aja. PSBB lah ya. Lanjut. Sekitar kita datang jam 5, istirahat di rumah teman yang dituju di sana. Oh iya. Jadi kalian itu berangkat dari sini jam 4, di sana itu udah ada teman-teman Udah ada lagi yang teman-teman. nunggu. Ya. Oh jadi total berapa? Totalnya 7 orang. 7 orang. Oh ganjil. Ganjil. Kita pergi jam 7. Ada larangan juga dari orang tua yang di sana. Jangan pergi, tanggung udah malam, besok aja sekalian. Oh gitu. Itu orang tua salah satu dari kalian ya. Tapi teman-teman di sana tanggung capek, jadi pengen. langsung aja pergi ke atas, kira-kira jam 7 habis isya. Oh gitu. Kita berangkat jam 7, jam 8 di situ udah mulai ada keanehan di tengah-tengah perjalanan itu. Dimulai di situ. Dimulai misteri-misterinya itu dimulai di jam 8. Udah mulai nggak enak. Ingat orang tua. Ya karena tadi Ingat omongan orang tua. Soalnya kalau omongan orang tua selalu benar. Iya betul. Yang udah sepuh. Iya betul banget. Di cerita sebelumnya juga guys, yang Gunung Cikuray kalian harus nonton kalau yang belum. Di situ juga kita ada pelanggaran yang dilakukan karena tidak melaksanakan apa yang dibicarakan oleh orang tua gitu. Boleh dilanjut lagi? Sekitar jam 8:30 kita sampai pusat mata air, kita untuk ambil air buat ke atas. Di Gunung Masigit itu ada pos-posnya? Ada pos-posnya. Jadi itu mata air itu di pos pertama. Kita nyampe pos pertama. Ya. Kita ngambil air di sumur itu kira-kira 4 dirijen. Dari situ kita pergi lagi ke atas, tapi mulai dari situ kita putar-putar ke sumur itu terus. Oh maksudnya gimana? Jadi kalau kita jalan pas sudah ngambil air nggak sampai ke misalnya pos 2, nggak sampai pos 2, terus aja di pos 1 gitu. Oh iya, jadi balik lagi gitu, kayak muter-muter aja gitu ya. Sampai 3 kali. Sumur itu bentuknya kayak gimana, maksudnya sumur baru apa sumur tua? Udah tua sih, ada di pinggirnya juga ada rumah kosong sih di situ. Oh. Kita juga di jalan sampai lihat muka sampai panik, gimana ini di mana? Oh gitu ya.
mungkin ya karena panik kan balik lagi ke situ, balik Iya. lagi ke situ kan, karena nggak nemuin jalan apa tapi itu emang jalannya udah bener apa kalian salah ngambil arah jalan? Menurut yang orang itu asli sih, orang situ asli, kan ada orang pribumi yang di sana seorang gitu, dua orang sama yang punya rumah. Kita ke atas emang benar jalannya ke situ. Udah tiga ketemu sumur itu, pas keempatnya alhamdulillah kita bisa ke atas. Gitu. Baru bisa ya. Baru bisa. Tapi jalannya benar seperti yang tadi sebelumnya. Benar, jalannya benar. Aneh ya. Kuasa. Lanjut. Kita sampai puncak malaman lah, jam 11 kira-kira jam 11. Soalnya kita lambat di pos 1 yang sumur itu. Iya, karena kan muter-muter ya. terus. Kita istirahat di situ di tenda sampai jam 12. Kita di situ istirahat. Di situ ada teman yang main gitar lah atau hiburan ya. Biar nggak terlalu sepi gitu. Biar nggak terlalu keinget yang pertama. Iya, biar nggak panik juga kan. Nah dari situ emang ada teman juga yang kampus yang anak Lembang itu emang agak sompral gitu. Oh iya, pasti ada aja. Ada aja sih ya. teman. Di situ dia bicara gimana kayak maung kayak gitu, bilang maung. Dari situ emang ada binatang kayak kucing tapi agak besar sih. Kayak kucing. Emang di Gunung Masigit itu ada peraturan atau mungkin pantrangan yang nggak boleh dilakukan gitu, atau semacam maung itu? Emang sih itu kalau maung itu emang nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi di Gunung Masigit itu kita nggak boleh ngomong maung ya. Kayak misalkan di goa apa di itu goa yang Belanda ya nggak boleh ngomong apa sih? Lada ya. Oke. Ya, kayak semacam itulah ya. Tapi temen kamu tuh pengen ngomong. ngebuktiin. Gitu. Ngebuktiin. Ya. Ternyata emang benar ada kucing agak besar lah, kayak anjing gitu, berbentuk kucing, ngelewat ke diam di tempat api. Jadi ikut ngumpul sama ikut kalian? Ngumpul ya. Ada bayangannya juga di situ. Dari situ sama temen tuh dilempar pakai batu biar pergi. Nah dari situ emang si temen itu emang udah mulai nggak nyaman. Ya. Tapi itu sebelumnya yang bayangan itu ada yang lihat bayangan itu, bayangannya kayak gimana? Bayangan hitam atau putih hitam, atau besar? Bayangannya hitam. 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 Dekat kucingnya? Pas pisan di kucingnya. Pas pisan di kucingnya. Dari situ alhamdulillah juga jam 2 ada yang muncak juga baru datang. Jadi kita ada teman. Jadi ada yang lain ya. Nggak terlalu sepi lah ya. Jadi kan tadi kalian itu ada yang lihat bayangan ya, bayangan hitam. Itu yang lihatnya tuh cuma satu orang atau beberapa orang? Atau siapa mungkin yang lihat di atas? Semua sih yang lihat. Lihat juga. Jadi itu memang bayangannya wujudnya nyata ya. Nyata. Bikin merinding Iya, pasti di situ keadaan udah mulai panik kan. Iya, udah mencekam. Saya orangnya ini parnoan, dari bawah tadi kejadian gitu. Iya, diputer-puter sekarang dia pas di atas udah rebahan, nemu yang kayak gitu lagi. Iya betul, pasti kebayang lah guys ya. Campur aduk lah itu juga. Gimana takut atau gimana lah, pasti campur aduk rasanya. Terus lanjut. Dari mulai situ juga kita mulai udah istirahat, udah mulai tenang. Ya, karena soalnya, ada yang ada teman baru lewat. Tapi yang baru itu agak atas. Jadi lebih atas dari kalian ya. Gitu. Jadi kalian itu bukan di puncak ya? Bukan di puncak, soalnya yang orang situ asli agak takut juga kalau di puncak. Gitu. Takutnya kenapa? Takut ya dia orang situ. Atau kan biasanya kalau misalkan mendaki gunung dilarang di puncak itu karena angin. Kalau ini? Kalau menurut orang sana sih ya banyak gangguan juga sih. Gitu dari mistis. Gitu. Jadi gangguannya itu betul berupa angin atau mungkin pepohonan yang kurang, tapi berbentuk misteri lah ya. Dari situ juga kan kita udah mulai istirahat dari mulai jam 3. Si tenda tuh rubuh. Tenda kalian? Tenda jam 3 jam 3. Yang pas ngerokok berdua, tenda juga dibenerin sama pas ini sama Yusuf dibenerin dari jam 3. Teman-teman masih ada yang tidur sih di tenda sebelah. Jadi kalian
tendanya ada berapa? Ada dua. Itu robohnya itu kenapa? Robohnya sih nggak, misalnya kalau tali tenda kan satu yang lepas, kalau ini semuanya langsung. Jadi Semuanya langsung. itu mah nggak ada angin, Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada Aneh apa. juga ya. Aneh juga. Langsung rubuh gitu Langsung. terus sekaligus gitu Sekaligus kan ya. sama. Kalau misalkan kurang kuat kan mungkin 1-2 Iya. lah ya. Di dalamnya juga kan kita 4 sama 3 kan. Iya. Yang besarnya lagi yang rubuh. Yang kecilnya malah enggak ya. Kuat yang kecil. Kecil malah kuat guys. Jadi yang besarnya ya, yang rubuh Iya. gitu. Nah, lanjut setelah rubuh bagaimana? Ya semua dibangunin sama teman-teman yang di tenda sebelahnya, dibangunin. Bagian dia yang nyari buat kayu penahan. Oh gitu, buat topang Dia ya. juga punya cerita pas ngambil kayunya. Oh gitu. Iya, mistis. Gimana? Pas Mungkin saya ya, juga ambil kayu tuh, ranting-ranting kan harus lepas dulu. Jadi dulu ke bawah, sedikit lah ke bawah, 10 meteran. Iya. Takut lihat kanan kiri gelap, Iya pasti. banyak suara aneh, suara malam-malam, hewan gak jelas lah pokoknya mah, udah gelap banget, Mengerucut ke mistis pokoknya. menuju ke mistis. Padahal Spesifikasinya mungkin suaranya kayak Tapi kebanyakan apa sih itu? suara kebanyakan kayak suara hewan gitu. sama Oh, ada gitu. sih satu suara Yang kayak mungkin cewek memang- gitu. Oh gitu. Iya. Pas Ketawa, nangis, apa ketawa, ngomong apa itu? ketawa. Ketawa. Dari situ alhamdulillah pas udah beres ngedirin tenda yang besar, kita bisa tidur di situ sampai jam 5, 1 jam kita. Bangun pagi di situ udah saling cerita. Semua. Jadi langsung ya paginya tuh kalian langsung Cerita iya. semuanya. cerita Pada ngeliat ini nggak, Oke. ternyata semuanya sama, tapi nggak pada ngomong di atas tuh. Iya karena kan Pas mungkin- malam tuh. karena kan mungkin takut panik Iya. itu, jadi ya udahlah simpen sendiri aja Iya. kan. Nunggu di bawah paling Iya pasti kayak ceritanya. gitu sih. mungkin banjir sih juga ngalamin. Iya, sebelumnya saya udah ngalamin. Kebetulan juga sama kan. Kalau misalkan ada cerita-cerita mistis atau horor, kita rasain aja dulu sendiri iya. kan. Nanti kalau misalkan udah ada waktu yang Udah tepat, nah baru diceritain. Itu tuh salah satu cara untuk menghilangkan kepanikan Kepanikan, sebenarnya betul. kan. Iya. Boleh dilanjut lagi setelah itu paginya kalian bercerita, itu masih di puncak ya? Masih di puncak boleh cerita kita. Malah. Bukan puncak, sebelum puncak Sebelum sebenarnya ya. puncak. Di tempat berkemah. Berkemah ya. Malahan berkemah juga sebentar ya. Langsung kira-kira jam 11 dan 12 kita habis berfoto-foto semuanya. Sempat ke puncak gak? Sempet sih foto-foto. Oh iya. Ke puncak cuma sebentar mungkin ya, Sebentar, foto-foto ya. langsung turun lagi. Langsung turun lagi. Jadi setelah kalian muncak, itu kan kalian sempat muncak dulu ya, sekedar untuk foto-foto. Dari kemah kalian ke puncak itu sekitar berapa lama? Sekitar 20 menitan. 20 menit, berarti nggak terlalu jauh Nggak lah ya. terlalu jauh. Nah, yang semalam ngecamp ke atas juga masih kelihatan juga sih. Oh gitu. Nah. Terus udah dari puncak tuh, setelah foto-foto kalian kan turun, Ya tuh. lanjut. Lanjut makan dulu sih di situ teman-teman. Ya, makan dulu Makan. karena Ya, lapar lah ya. fondasi. Ya, bekal untuk nanti turun. Nanti Ya, turun. takut di sumur ya. Kemalaman di jalan, terutama kan kesorean juga takut di jalannya, jadi ngambil jalur cepat lah biar nggak kemalaman di jalan. Kalian itu kan setelah makan lanjut turun sekitar jam berapa turun ke bawah? Habis juhur sih, juhur sih. Habis zuhur, Zuhur. jadi kita kan beberes dulu, Oh, tenda ya. tenda Beres-beres beres-beres dulu, udah siap, baru turun dari situ. Yang Cerah juga sih langit ya, mendukung mendukung buat banget. turun. Takutnya lagi musim hujan kan kemarin. Takutnya pas Ya, ke bawah. musim hujan. Dan perjalanan ada teman yang ketinggalan barang apa di atas. Itu saddle bag gitu. Nah, ada yang balik lagi berdua kalau nggak salah. Karena ada barang Ada barang yang ketinggalan ketinggalan. ya. Bukan dari kalian berdua kan? Bukan. Jadi pas ke atas telepon juga nggak ada katanya. Oh jadi di sana itu masih ada sinyal ya? Masih ada sinyal ya. Di atas sampai Di atas atas. itu. Enak juga ya. Soalnya sih bukan gunung gede Iya, kayak cuma Oh,
cuma ngecamp aja sih. Gunung-gunung kecil lah ya. Tapi kadang sih gunung kecil juga kan jangan diremehkan lah ya. Iya. Karena medannya itu bisa jadi lebih Iya, horor. ya lebih horor, lebih sulit juga biasanya. Iya. Sebelum pas 2 kalau nggak salah hujan di situ ya, pas langsung mendung. Oh, Hmm. dari cerah Ini tiba-tiba Ya, mendung gitu? mendung ya, gerimis gitulah, gerimis. Oke. Mau hujan besar. Mm. Pas kita mau habis ngelewatin pos 2, ngelewatin sumur yang kemarin Yang malam, kemarin iya, kalian diputer-puter ya, Ya. kemarin malamnya diputer-puter. ternyata di rumahnya itu kayak ada tumpukan kain nenek-nenek gitu. Tumpukan Ya kain. kebaya lah, Iya, kayak kebaya. gaun-gaun Oh, kayak oke. gitulah. Daun-daunnya apa mungkin ya, mungkin ada yang naruh di sana masih baru. Saya juga langsung merinding gitu. Iya pasti. Setelah cerita ya. Itu kainnya itu apa lusuh gitu atau kelihatannya masih baru? Udah ada kayak yang berdebu, kayak yang nggak lama dipakai. Oke. Tapi pas semalam Tapi itu kita nggak berani megang, nggak berani lihat lama. Oh, cuma selewat Cuma aja gitu selewat ya. aja. pas semalam itu kosong banget, nggak ada, udah disenter semua di rumahnya lah, daerah sumurnya lah, ke bagian apa, rumah-rumah itu saung-saung. Jadi itu tiba-tiba aja ada Ya, gitu di tiba-tiba ada. siangnya. Oke. Lanjut mungkin. Pas dari situ turun gerimis hujan, Gerimis. dari situ ada temen satu, si carrier teh dia teh malah jadi berat bawaannya. Yang kemarin soal Udah yang semalam udah kemarin. bilang gini sana, bentar dulu sana, ini Ya, jadi iya, agak berat. agak berat. Oh. Mungkin Kita ada gantian, kelainan ya, juga gantian. mungkin. Kita gantian Nah, carrier, kita itu gantian gimana? coba Ternyata kita carrier. biasa aja ternyata nggak Ternyata terlalu biasa, berat. udah jalan lagi dia Ngerasa berat lagi. gitu. Oh, itu Tapi udah carrier yang berbeda Iya. ya padahal. Padahal Hmm. kita udah coba gantian, Itu yang ngomong sompral tadi Iya. ya, sebelumnya sompral. ya banyak kejanggalan Jadi yang- ambil pelajaran juga guys buat kalian semua yang mau kemanapun ya, bukan mendaki Oh. aja. Kalau mau liburan mungkin kita kan namanya ke tempat yang Alam, lain, ya. pasti ada penunggunya juga kan, kita harus sopan lah gitu, nggak boleh sompral kayak gitu. Karena sering kejadian tuh pasti yang dikerjain atau mungkin mengalami hal-hal misteri atau horor itu yang Yang sompralnya sompral, ya. gitu. Boleh Ya. dilanjut mungkin ceritanya. Ya dari situ ke bawah turun, banyak kejanggalan yang aneh di jalan. Nah, juga iya. udah ngobrol Padahal bisik-bisik siang ya. aja, Emang padahal siang, siang. ya. Mungkin malamnya kita ngeganggu ke sana. Oke, malam-malam ya. Malamnya kita ngeganggu sananya. di sana. Mungkin kalian terlalu berisik main gitar Iya. mungkin. Kita nyampe dari pos 1 nyampe ke rumah tuh jam 4-an gitu. Jam 4-an ya, Ke rumah yang ke rumah teman yang di sana Oke. nyimpan kita parkir. Ya. Kita tuh cerita sama orang tua di sana. Emang dulu tuh dari gunung itu tuh nggak ada hujan nggak ada apa, emang pernah banjir besar. Oh, jadi tiba-tiba Tiba-tiba. gitu. Muncul dari gunung sana, dari gunung ke bawah nggak ada mata air yang besar atau apa, emang langsung banjir. Hmm. Emang dari situ mungkin emang semalam juga kan dari mata air kita mulai Merasa mulai janggalnya ngerasa ya. jangan. Ternyata emang ada cerita tentang entah apa itu air, tentang air. Oh, jadi masih berhubungan Mulai ya. Kalian yang mulai kejanggalannya itu dari di mata air sumur, mata situ. air pas kita ngambil. Dan mungkin cerita sebelumnya dari orang tua yang terdahulu juga ada cerita tentang air Tentang, juga. iya. Percaya nggak percaya, tapi kita ngalamin juga sih. Ngalamin juga pas kita ngambil di sumur. Saya sih mau nanya sedikit aja. Sebenarnya kalian itu tipe yang logis kah atau mungkin percaya sama misteri sebelumnya? Sebelumnya mah nggak percaya, Nggak percaya. Oh, nggak percaya. sama Jadi hal yang kayak Ayo. gitu. ya logis aja. Tapi Logis, setelah logis, mengalami ini gimana? Ya, 50-50 sih. Percaya nggak percaya percaya. sih. Iya, karena mungkin dipikirin logis juga ada Kita hal-hal yang ngalamin. nggak mungkin Iya, gitu kan ya. bener. Oke. Lanjut mungkin setelah turun di rumah
ya salah satu Ya, teman kita yang di Lembang. ya udah disiapin makan juga sih sama orang Oke. tuanya, udah makan Makan lagi iya ya? makan lagi sekitar udah makan, udah mandi semuanya, udah bersih, Ya sholat maghrib lah. udah ya Ya udah sholat maghrib. Oh jadi kalian di sana agak lama Agak kan? lama, ya. Agak lama. saling cerita lah gitu. Oke. Lihat inilah, lihat itulah, ternyata semuanya emang bener sama ceritanya. Dari situ kita pulang jam habis isya gitu, Habis jam 8-an, jam 8. jam 8. Pokoknya mah pas saya nyupirin udah nggak enak, Udah nggak enak. lemes badan teh, udah nggak Iya. Kelelahan mungkin Ya, ya. kelelahan. Kita langsung pulang soalnya ada teman yang ada perlu gitu, dia Iya. langsung pulang. Soalnya kan kita pakai Jadi nggak mobil, bisa jadi nginep dulu di iya, situ gitu ya. Ada Jadi inilah, terpaksa ada lah. kesibukan Iya. yang bekerja. Iya. Ya, Jadi terpaksa harus Udah langsung langsung pulang. langsung Iya. pulang. Tadinya mau nginep dulu. iya sehari Iya. istirahat. Kebayang lah pasti Nah. capek kan. Dari situ kita kan di mobil berempat nih. Oh, berempat karena Berempat. yang tiganya di situ ya. Ya, orang yang satu teman, yang dua warga sana. Oke. Kita pulang berempat. Ini supirnya, saya di Jadi depan. Yusuf supirnya ya. Teman kita ada Chandra sama Angga di belakang. Oke. Kita nganterin dulu Angga sih sebenarnya, nganterin dulu Angga. Terus Chandra, soalnya rumah Angga di Setiabudi. Oh dari Lembang menuju Setiabudi ya. Enggak, dari Cilirin. Oh, dari Cilirin Soalnya, ke Setiabudi. pada nyimpen motor di situ titik Oh kumpulnya. gitu. Kita tuh langsung pulang, nganterin dulu Chandra atau si Angga nyimpen motor di situ sih. Enggak dulu. Enggak dulu ya? Betul. Kita nganterin Chandra ke Lembang, soalnya dia ngebawa motor Dari Cililin menuju Lembang. Lembang ya. Nah, dari situ kita nganterin Chandra lah. Emang di situ udah mulai gelap di Parompong. Iya. Nah. Oh itu jalan sepi ya. Jangan sepi banget. Itu sepi banget. Emang kan PSBB juga udah mulai, belum, toko-toko belum buka. Ya. Karena belum stabil lah. Iya. PSBB emang udah berakhir, cuman masih banyak orang yang takut Iya. kan. Jadi masih pada tutup. Kita nyampe lah sampai Lembang udah Chandra. Emang udah nggak enak, nggak usut juga. Ya. Bawa mobilnya Udah kalau mobil juga udah lihat spion atas, lihat spion kiri kanan. Wah pusing, sambil ngerokok aja menghilangkan Iya, iya. stres di jalan. Iya betul. Pas Chandra tuh udah turun nih, di belakang kan sendiri ya, udah turun dari mobil. Ini kan di depan sama Iya. Yusuf. Ada barang yang ketinggalan, ya itu ambilin katanya di belakang. Pas Pas dari situ kirain saya gitu. Kirain masih ada orang. sendiri. kirain masih ada orang, langsung ada yang kayak ngebisik kayak gitu, kayak gitu. Oh. Pas pisan semuanya Itu lagi sepi. sepi, nggak ada siapa keluar. Jadi suaranya itu kayak manggil gitu. Nggak manggil, gitu. ya. Cewek apa cowok? Cewek Dominan cewek. pas ngambil barang dia dari belakang, langsung dikasihin ke Chandra. Kita nggak cerita, Oke. Jadi nggak saling cerita Iya, juga Nggak ya. saling cerita. cuman Yusuf saling nenangin Iya. di jalan itu. Udah sih, ini musik tinggi biar nggak kedengeran. Iya, biar nggak Hal-hal yang aneh. Iya. Biar nggak jadi panik juga kan kalau yang Supir nyetir saya kerasa ya, gitu. kasihan. Udah kelelahan. Kalau dikasih panik kan bisa jadi celaka. Jadi mulai sampai Ladang itu tuh cerita sih Lu cerita pas sudah mau mulai masuk ke Bandung ke kota lah, agak ramai. Iya. Udah agak ramai Iya. baru berani cerita. Jam 12-an itu kalau nggak salah, sampai jam 12 kan dia mau pulang jam 12-an. Iya. Nah, di situ udah mulai berani cerita. Saya tuh cerita ke Yusuf, kedengaran suara nggak? Yusuf juga kedengaran, malahan Yusuf ngelihat sosoknya di kamera kaca depan Oh iya. yang mobil. Gimana sosoknya Yusuf? Masuknya sekelibat agak miring sih. Jadi Miring, Oh, ujung di agak ujung, miring, jadi posisinya agak miring. Jadi saya nggak kelihatan mukanya. Ngadep gitu. ke kaca Terus berarti. saya nggak berani bilangnya. Gak apa-apa. Soalnya Karena ini mungkin dia juga denger ya di sini. Iya. Duh. Pokoknya mah ambil apa? Suara apa? Wow. Suara apa? Pokoknya mah ambil pengalamannya. Pokoknya Iya. ambil pengalamannya. Enggak, kita cerita dulu, Iya. tuntasin. Jadi itu ngadepnya miring Miring ke gitu. kaca gitu, Ke apa kaca. ke di ujung apa di tengah Di posisi Jajaran supir. Jajaran jauh kaki. jajaran. Cuman untungnya kedengaran suaranya aja. Kalau Yusuf kan langsung Kelihatan wujudnya. ya. Nah dari situ Yusuf nganterin ke rumah.
Yusuf pulang sendiri. Nggak tahu tuh di situ ceritanya ada lagi atau enggak tuh? Oke, Yusuf boleh diceritakan lebih lengkapnya mungkin. Oh iya, tadi sosoknya itu bagaimana? Perempuan? miring, Ya. jadi setengah kelihatannya. Oh, setengah badannya. Nah, setengah badan. Kelihatan bukan enggak? Enggak sih. Oh, Cuma jadi jadi rambutnya doang ke pinggir, panjang. panjang, Oh, berarti cewek ya. cewek ya. Saya Putih juga kah? Atau hitam kah? ini nyerita agak takut juga ya. Kirain masih ada teman Karena yang tadi juga ketinggalan. ada tragedi suara ya, itu dari Waduh, mana? entah dari mana itu. Pindah. Ini dari pindah. Kamu kenapa mendekat? Merinding. Soalnya ini ada suara yang Ini merinding ya. Kalau kalian bisa lihat mungkin nggak fokus ya. Tangannya merinding. Ini kayaknya sudah ini Udah mulai masuk. udah mulai masuk. Aduh, kacau. Setelah Yusuf nyamperin Andi ya, itu gimana? Sendiri kan? Sendiri. Kan tadinya pas nanti ini saya nanya ini makam apa? Makam Oh, Kristen. emang lewat ya ada ini. makam Kristen Dekat juga ada pabrik makam apa sih? Ewin dulu. Ewin. Pas nanti juga udah banyak pas pulangnya dari situ ya biasa lah mikirin santai-santai sambil ngerokok audio musik sampai terus lewat channel ya juga langsung Heran ya pasti ya. heran sendiri, saya Aneh-aneh. langsung heran sendiri. Wah, Yusuf juga mungkin. Sesuatu asik. oh, ya namanya manusiawi lah, Iya. apalagi dikasih sendiri kan. Iya. Saya berpikir positif, mungkin Oh iya, betul betul. Itu bagus tuh, harus berpikir sama positif emang kalau yang nyetir ya. dari situ tancap gas. Tancap gas biar cepat nyampe rumahnya pasti Ya alhamdulillah dari situ sampai ke rumah selamat. aman-aman aja ya. Ada lagi mungkin yang cerita Udah cukup. bagus gitu. Boleh mungkin untuk kalian yang udah setelah PSBB ya, ada pesan yang mau disampaikan untuk menonton kisah malam misteri, Kamis malam misteri. Buat anda kedua, pertama persiapkan diri mental, Betul. Kedua, yang kedua perbekalan uang Uang dan semuanya ya Lai? material. Ya. fisik. Yang ketiga jangan sombong. Nah yang keempat boleh percaya tapi tidak boleh meyakini. Siap. Itu pesan utamanya, dan tetap hati-hati, selamat sampai tujuan, sampai rumah. Jangan lupa berdoa. Sip. Oke, jadi itu aja sebenarnya. Jadi pertama kalian mengalami, saya simpulkan ya. Yang pertama kejadiannya itu kalian diputer-puter ya di sumur tua. Yang kedua itu ada kucing kaki besar dan ada bayangan juga. Yang ketiganya mungkin salah satu dari kalian yang kontrol tadi ada kayak ada beban gitu kan di punggungnya meskipun udah ganti carrier. Dan selanjutnya mungkin banyak lagi, ada Yusuf ngelihat sosok wanita, ada suara, dan banyak lagi lah ya. Jadi mungkin pada malam hari ini kita guys ceritanya dari Kamis Malam Misteri, dan tunggu cerita selanjutnya karena tadi Andi sudah menjanjikan bakal ada cerita lagi selanjutnya. Tunggu aja, jangan kemana-mana, jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Dadah.